Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami bersyukur untuk waktu yang begitu indah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan menikmati berkat rohani melalui firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, berikan kami kuasa agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur dan kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bunyinya demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan adalah hakim yang adil. Menghakimi orang lain sudah menjadi natur atau kepribadian kedua dari setiap orang. Tanpa kita sadari, kadang kita itu menjadi hakim atas orang lain. Misalkan saja ada seorang anak muda yang kelihatannya masih segar, badannya masih bagus, dan dia tidak mau bekerja, dan khususnya kerja berat. Kemudian kita mengambil kesimpulan kalau pemuda itu seorang pemalas. Padahal sebenarnya kalau diselidiki lebih jauh, pemuda itu memiliki penyakit komplikasi dalam tubuhnya. Sehingga anjuran dari dokter, dia harus banyak istirahat dan tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih di antara kita yang mau dihakimi? Pasti tidak ada. Kita lebih senang menghakimi orang lain, tetapi kita tidak mau dihakimi. Kita maunya dihargai dan disanjung-sanjung oleh orang lain. Bahkan ada kalimat yang biasanya diucapkan adalah beradalah di tempat di mana kamu dihargai. Tetapi kalau kita melihat keadaan Paulus di jemaat di Korintus, mungkin kurang lebih 70% tidak menghargai dia. Justru mereka menghakimi dirinya dan juga pelayanan yang telah ia kerjakan. Jemaat Korintus ternyata memiliki sikap antipati terhadap Paulus. Ketika mereka memilih Apolos, Kefas, hal itu tidak semata-mata didasarkan pada kelebihan dari dua tokoh ini. Pilihan ini didasarkan pada ketidaksenangan mereka terhadap pribadi Paulus. Mereka sedang menghakimi Paulus. Mereka melupakan semua jasa Paulus yang telah berjuang begitu keras di kota Korintus. Mereka meragukan kerasulan Rasul Paulus. Paulus merespons serangan ini dengan memberikan pembelaan bahwa harusnya jemaat Korintus itu memahami bahwa mereka, yaitu Paulus, Apolos, Kefas, adalah hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah untuk diberitakan kepada jemaat. Dan yang menjadi hakim atas hidup mereka dan tentang apa yang mereka lakukan adalah Tuhan sendiri. Pengertian hamba-hamba Kristus di ayat 4 dalam bahasa Yunaninya adalah hyperetes, diartikan sebagai seorang pelayan. Paulus bukan hanya hyperetes atau seorang pelayan, tetapi juga oikonomos. Berarti kepadanya semua dipercayakan. Sesuai budaya pada waktu itu, oikonomos bertugas mewakili pemilik untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi keputusannya adalah keputusan pemilik. Jadi Paulus sebagai oikonomos, Paulus dipercayakan rahasia-rahasia Allah, yaitu Injil Kristus. Sebagai seorang yang mewakili tuannya yang adalah Allah, maka Paulus bertanggung jawab atas semua yang dikerjakannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang mulia itu. Jadi sangat wajar kalau tugas ini menuntut konsekuensi tertentu.
Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang kedua, bahwa yang dituntut dari pelayan-pelayan itu ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Demikian juga dengan kita yang memperoleh kepercayaan dari Allah dalam hal melayani, maka kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Tanggung jawab yang kita kerjakan atau kita lakukan bukan untuk gereja, tetapi untuk Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Allah. Allah menuntut kita dapat dipercaya dan juga setia dalam hal apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal menjadi seorang pelayan, satu hal kerinduan kita adalah kita diterima oleh orang lain dengan baik. Sehingga kita berusaha bagaimana kita menyenangkan hati orang lain itu. Padahal keinginan ini tidak sesuai dengan status sebagai seorang pelayan. Akibatnya para pelayan Kristus seringkali terlalu memperdulikan penilaian orang lain. Ketika mereka dikritik oleh orang yang mereka layani, mereka mudah putus asa dan kecewa. Ketika mereka mendapat pujian dari jemaat, mereka jatuh dalam kesombongan. Untuk menghindari dua hal ini, seorang pelayan harus memandang penilaian manusia bukan suatu hal yang terpenting. Karena manusia tidak berhak menilai sesamanya. Kita adalah sesama pelayan Tuhan yang tidak boleh saling menghakimi. Ketika menghakimi orang lain, maka kita sedang mencampuri urusan Tuhan pemilik pelayan itu. Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 4 mengatakan demikian, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Ia adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Alasan kedua mengapa penilaian orang lain tidak penting adalah karena kita tidak mengetahui ke dalam hati orang lain. Kita sering salah menilai sesama kita, bahkan kadang diri kita sendiri pun. Hal ini berbeda dengan penghakiman Allah, karena Allah mampu menyelidiki hati manusia dan segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita. Jika manusia tidak layak menghakimi orang lain, maka kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita harus menunggu sampai hari penghakiman Tuhan di akhir zaman. Secara hurufiah ayat 5a berkata, "Janganlah menghakimi sebelum waktunya," yaitu sebelum Tuhan datang. Seharusnya diterjemahkan, berhentilah menghakimi sebelum waktunya. Jangan melakukan penghakiman sebelum waktunya. Jemaat Korintus memang sudah melakukan penghakiman. Paulus meminta mereka untuk menghentikan sikap tersebut. Larang ini tentu saja tidak berarti bahwa orang Kristen dilarang menilai sesuatu atau memutuskan suatu perkara. Tetapi setiap penilaian harus sesuai dengan firman Tuhan agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Pada umumnya menghakimi dipengaruhi oleh perasaan benci atau tidak menerima pribadi orang tersebut, sehingga apapun yang diperbuat oleh orang itu adalah salah di mata kita. Oleh karena itu, saudara, melalui renungan ini mengingatkan kita bahwa Allah lah yang menjadi hakim atas hidup kita. Allah yang menjadi hakim atas apa yang kita lakukan. Ayat 5 saya bacakan ulang bagi kita. "Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya," yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Mari kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menghakimi satu sama lain, melainkan memberikan tempat bagi Allah sebagai hakim yang adil atas hidup kita dan pelayanan yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.